dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan jawaban latihan soal halaman 150, 152 sampai dengan 155. Saya mulai dari halaman 150. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya adalah Lestri Tamono. Saya mahasiswi semester 5. Halaman 150 nomor 1C. Ya, di sini nomor 1C. Bagaimana caranya saya membuktikan? Saya memakai sifat 1A untuk membuktikan sifat 1A, yakni N lebih kecil sama dengan X lebih kecil N tambah 1. Nah, di sini N lebih kecil sama dengan X lebih kecil N tambah 1. Setelah saya jabarkan, hasilnya nanti seperti ini ya teman-teman. Dan nomor 1D. 1D langkah kerjanya adalah hampir sama seperti langkah kerja nomor 1C, tapi di sini untuk pembuktiannya saya menggunakan sifat 1B. Sehingga untuk selling X sama dengan N, jika dan hanya jika X lebih kecil sama dengan N lebih kecil N tambah 1, terbukti bahwa selling X sama dengan N jika dan hanya jika X lebih kecil sama dengan N kurang X lebih kecil sama dengan N lebih kecil N kurang 1. Pembuktiannya menurut sifat 1B. Ya, nomor 2. Ini jawaban nomor 2 untuk halaman 150. Di sini saya pakai pemisalan ya teman-teman. Pemisalannya adalah untuk floor X saya misalkan dengan N jika dan hanya jika X kurang 1 kecil N kecil sama dengan X. Dan untuk selling X saya misalkan dengan M jika dan hanya jika X kecil sama dengan M kecil X tambah 1. Setelah saya jabarkan teman-teman, hasilnya adalah X kurang 1 kecil N kecil sama dengan X kecil sama dengan M kecil X tambah 1. Ya, hasilnya adalah floor X sama dengan selling X atau N sama dengan floor X kecil sama dengan selling X atau N kecil sama dengan M. Ini untuk jawaban nomor 3A halaman 150. Soalnya adalah floor minus X sama dengan minus selling X. Saya gunakan pemisalan juga. Ya. Untuk di sini setelah dijabarkan teman-teman, kita akan peroleh, saya mendapat hasil yakni minus N sama dengan minus N. Jadi di sini terbukti bahwa floor minus X sama dengan minus selling X itu terbukti. Ya, terbukti. Terus kita akan lanjut ke nomor berikut. Ya, sekarang nomor 3B. Untuk selling minus X sama dengan minus floor X, saya gunakan pemisalan juga. Setelah dijabarkan, hasilnya adalah minus N sama dengan minus N. Sehingga terbukti bahwa selling minus X sama dengan minus floor X. Di sini teman-teman, kita tiba di nomor 4A. Floor X tambah N sama dengan floor X tambah N. Di sini saya mengambil sembarang floor X sama dengan M. M ini merupakan bilangan bulat positif. Nah, setelah itu saya mengerjakan atau membuktikan dengan metode sifat 1
atau menurut sifat 1, yakni M kecil sama dengan X kecil M tambah 1. Maka M tambah N lebih kecil sama dengan X tambah N lebih kecil M tambah N tambah 1. Kenapa? Dari yang awalnya hanya M dan M kecil sama dengan X kecil sama dengan M tambah 1 menjadi M tambah N kecil sama dengan X tambah N kecil M tambah N tambah 1, dikarenakan saya menjumlahkan atau saya mensubstitusi nilai N ke semua ruas yang ada di persamaan tersebut. Sehingga menjadi seperti ini ya teman-teman. Hasilnya diperoleh bahwa floor X tambah N sama dengan M tambah N sama dengan floor X tambah floor X tambah N. Sehingga terbukti bahwa floor X tambah N sama dengan floor X tambah N. Nah, di sini untuk nomor 100, nomor 4B, halaman 150, buktikan seling X tambah N sama dengan seling X tambah N. Di sini saya menggunakan sifat 1B. Langkah kerjanya hampir sama seperti 4A, tapi di sini untuk 4B saya menggunakan sifat 1 untuk membuktikan apakah seling X tambah N sama dengan seling X plus N. Di sini saya menggunakan sifat 1 sehingga hasilnya adalah terbukti bahwa seling X tambah N sama dengan seling X tambah N. Saya ulangi di sini, setelah saya menggunakan sifat 1, terbukti bahwa seling X tambah N sama dengan seling X tambah N. Kita akan masuk ke halaman 152 sampai 155. Di sini nomor 2-nya, tentukan apakah F merupakan fungsi dari Z ke R. Jika untuk yang A, Fn sama dengan plus minus N. Untuk yang B, Fn sama dengan akar dari N kuadrat tambah 1. Dan untuk yang C, Fn sama dengan 1 per N kuadrat kurang 4. Nah, dari soal tadi, kita ketahui bahwa F merupakan pemetaan antara Z ke R. F adalah pemetaan antara Z ke R. Sehingga di sini saya menggunakan cara mencari domain dan kodomainnya. Apakah F merupakan fungsi dari Z ke R? Nah, untuk yang pertama, nomor 2A, halaman 152 sampai 155, Fn sama dengan plus minus N. Domainnya adalah himpunan N demikian hingga N elemen Z. Dan kodomainnya adalah himpunan N demikian hingga N elemen R. Nomor 4B. Di sini dari Fn sama dengan N kuadrat, akar dari N kuadrat tambah 1, sudah pasti domainnya adalah himpunan N dengan N elemen Z. Maka saya keluarkan yang ada dalam tanda akar menjadi N kuadrat tambah 1 besar sama dengan 0. Di mana N kuadrat besar sama dengan min 1, sehingga hasilnya adalah N sama dengan minus akar 1. Di sini teman-teman, di sini ada tanda maka. Selanjutnya, sehingga kita dapat kita ketahui bahwa kodomainnya adalah himpunan N demikian hingga N elemen R dengan N besar sama dengan minus akar 1. Yang berikut adalah soal nomor C. Di sini soal nomor C adalah Fn sama dengan 1 per N kuadrat kurang 4. Nah, di sini ada syaratnya bahwa penyebut dari Fn yakni N kuadrat kurang 4
tidak boleh sama dengan 0. Dari sini kita ketahui bahwa domainnya adalah himpunan N demikian hingga N elemen Z. Maka kita jabarkan N kuadrat kurang 4 tidak sama dengan 0 menjadi N kurang 4 dikali N tambah 4 tidak sama dengan 0. Dari sini N tidak sama dengan 4 atau N tidak sama dengan min 4. Sehingga kita peroleh kodomainnya adalah himpunan N demikian hingga N elemen N elemen R dengan N tidak sama dengan min 4 dan N tidak sama dengan 4. Kita akan masuk ke nomor 8. Nomor 8, latihan soal nomor 8. Ini tentukan floor dan ceiling dari angka-angka yang sudah ada atau nilai-nilai yang sudah ada. Ya, mungkin untuk yang A sampai dengan F-nya itu teman-teman bisa lihat karena ini sudah jelas di sini, ditambah lagi dengan pengertian yang sudah kita baca di YouTube yang sudah Pak berikan. Sekarang yang menjadi yang harus saya jelaskan yakni mungkin menurut saya yang agak sedikit rumitnya di nomor 8G sama 8H. Di sini dia bilang tentukan floor 1/2 tambah ceiling 1/2. Tentukan floor 1/2 tambah ceiling 1/2. Di sini 1/2 saya bawa ke 0,5. 1/2 saya bawa ke 0,5. Bilangan desimal. Nah, di sini saya peroleh bahwa tentukan floor 0,5 tambah ceiling 0,5 atau sama dengan tentukan floor dari 1,5 yakni 1. Terus nomor H-nya 8H. Tentukan ceiling dari floor 1/2 tambah ceiling 1/2 tambah 1/2. Ini juga saya bawa ke pecahan 0,5 untuk yang 1/2-nya. Ceiling 1/2 itu sama dengan 1. Floor 1/2 atau floor 0,5 sama dengan 0. Sehingga kita jumlahkan floor 1/2 tambah ceiling 1/2 tambah 1/2. Hasilnya adalah kita mencari ceiling dari 1,5 yakni 2. Di sini nomor 24 soalnya adalah misalkan F memetakan dari R ke R dan Fx besar dari 0. Saya ulangi, misalkan F memetakan dari R ke R dan Fx besar 0 untuk X elemen real, tunjukkan bahwa Fx tepat naik jika dan hanya jika Gx sama dengan 1/Fx. Nah, sekarang saya ulangi, jika dan hanya jika Gx sama dengan 1/Fx turun drastis. Soalnya kurang lengkap, maaf ya. Soalnya kurang lengkap. Jika turun drastis. Iya. Tentukan atau misalkan F memetakan dari R ke R dan Fx besar 0 untuk X elemen real. Tunjukkan bahwa Fx tepat naik jika dan hanya jika Gx sama dengan 1/Fx turun drastis.
Di sini jawaban saya, yakni diketahui fx besar 0 dan gx sama dengan 1 per fx jika setiap a dan b elemen R dengan a kecil b, maka fa kecil fb. Harus diperoleh bahwa fa lebih kecil fb. Nah, atau dengan cara lain bisa juga kita mengambil sebarang fx besar 0. Kita misalnya ambil x itu besar 0. Nah, sekarang untuk fx sama dengan x, substitusi ke dalam persamaan gx sama dengan 1 per fx. Gx hasilnya adalah gx sama dengan 1 per x atau gx sama dengan minus 1. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk syarat fx besar 0 dan gx 1 per fx dengan x memetakan dari R ke R, fx bisa naik dengan cepat apabila gx nilainya lebih kecil dari 0. F bisa naik secara cepat dengan syarat gx harus lebih kecil dari 0. Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa jika fx adalah x, maka gx kita peroleh minus x. Ya, mungkin seperti itu. Nah, sekarang untuk nomor 33. Misalkan G memetakan dari A ke B, F memetakan dari B ke C. Soalnya, maaf bila tulisannya kurang jelas. Nah, penyelesaian. Untuk A, tunjukkan jika F dan G adalah fungsi satu-satu, maka F komposisi G juga fungsi satu-satu. Untuk penyelesaian nomor 33A, kita ketahui bahwa F memetakan dari B ke C, G memetakan dari A ke B. Sehingga F komposisi G memetakan dari A ke C. Gambarnya seperti ini, teman-teman. Sehingga terbukti bahwa F komposisi G juga fungsi dari satu-satu. Mungkin penjelasannya seperti ini. Jawabannya seperti ini. Untuk yang nomor B, soalnya adalah tunjukkan bahwa jika F dan G keduanya merupakan fungsi polar. Nah, seperti ini. Misalkan tadi sudah diketahui bahwa F memetakan dari B ke C dan G memetakan dari A ke B. Menurut definisi, F memetakan A ke B dikatakan fungsi jika setiap B kecil elemen B besar, dan maka A elemen A besar. Saya ulangi. Menurut definisi, F memetakan A ke B dikatakan fungsi jika setiap B elemen B besar, maka A elemen A besar. Sehingga FA sama dengan B. FA kecil sama dengan B kecil. Seperti itu dia punya jawaban. Lanjut ke nomor 34. Jika F dan F komposisi G adalah fungsi 1 ke 1, apakah berarti G adalah fungsi 1-1? Benarkah? Ya, dia tanya benarkah jawaban Anda.
Di sini penyelesaian menurut saya sudah diketahui bahwa F memetakan B ke C, G memetakan dari A ke B. Sehingga F komposisi G mau sama dengan A ke C. Gambarnya seperti ini teman-teman. A ke G, masukkan B, B ke F, masukkan C. Jadi terbukti bahwa G adalah fungsi 1 ke 1. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.